Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di hari pertama di minggu ini, tepatnya di Senin pagi ini. Mari kita mensyukuri kebaikan Allah dengan kembali bersedia menerima firman-Nya. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau terus ada bagi kami. Dari waktu ke waktu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Segala bersama dengan Tuhan kami terus dimampukan untuk mengkaryakan diri kami menjadi berkat bagi orang banyak dan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu ini. Kami hendak mensyukurinya dengan kembali bersedia menerima firman-Mu di hari pertama di minggu ini demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berfirmanlah untuk kami karena kami sedia mendengarkannya. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Senin pagi ini terambil dari kitab Mazmur 104 ayat 10 hingga 12. Demikian firman Allah. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Saudaraku, tema renungan kita di Senin pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, banalitas ekocide. Saudaraku, kalau kita mencoba untuk mencari arti dari tema kita pada pagi hari ini, yaitu banalitas ekocide ini mau berbicara tentang kejahatan lingkungan. Ya. Kejahatan lingkungan di sini saudaraku lebih mengarah kepada tindakan kriminal kelompok orang yang terstruktur yang melakukan hal-hal yang merugikan makhluk hidup, entah itu hewan ataupun juga manusia. Ya. Seperti contohnya Bapak Ibu, misalkan kebakaran hutan. Ya. Kebakaran hutan ini tidak dilakukan oleh satu atau dua orang, tapi kelompok secara struktural. Ada kelompok tertinggi yang memanage ini, lalu dilakukan kelompok orang di bawahnya, terstruktur katakan begitu, yang mengakibatkan merugikan begitu banyak hal yang menyebabkan manusia sendiri mengalami penderitaan yang tidak terhitung jumlahnya. Ada yang kehilangan nyawa, ada yang kehilangan harta benda seperti rumah terbakar, lahan hasil kebun musnah dan seterusnya. Bahkan juga bisa mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi orang-orang yang menghirup asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan yang liar tersebut. Ya, di samping itu juga tentu lingkungan hidup ya menjadi rusak ya, karena bisa saja dengan hutan gundul terjadi banjir dan juga berdampak buruk bagi manusia di sekitarnya. Bahkan kita juga kehilangan hewan-hewan yang dilindungi secara hukum yang hidup di hutan, di mana telah dirusak oleh sekelompok orang yang terstruktur. Ya. Ini kejahatan yang sangat tidak manusiawi yang dilakukan oleh manusia, saudaraku. Jadi tema kita ini, banalitas ekocide ini, saudaraku, baik sekali untuk kita lihat, karena ternyata kejahatan lingkungan hidup itu sangat berdampak buruk bagi manusia dan lingkungannya, termasuk juga hewan di dalamnya. Dan Allah tidak pernah menginginkan kita merusak alam ini, saudaraku. Kalau kita kembali kepada kitab Kejadian, ketika Allah menjadikan segala sesuatu termasuk manusia di dalamnya, itu dalam rangka untuk kita lestarikan, kita tumbuh kembangkan, kita jaga, kita pelihara. Ya. Bukan kita rusak untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, penebangan hutan secara liar dan seterusnya. Ya. Jangan kita mencari makan untuk sesuatu
yang pada akhirnya merusak kebahagiaan orang lain. Karena sebanyak apa yang kita dapatkan, saudaraku, dari cara-cara yang jahat untuk mendapatkan keuntungan, kita tidak akan pernah kenyang. Kenyang dalam pengertian kita tidak akan pernah puas. Dan pada akhirnya kita mati juga dalam kesalahan kita. Karena tidak sedikit orang-orang yang melakukan kejahatan yang merusak lingkungan hidup, berhadapan dengan hukum, dan dia kehilangan kebahagiaan untuk hidup. Ya. Bahkan bukan cuma si pelaku saja, bisa juga berdampak kepada keluarganya yang tidak tahu menahu tentang tindakan jahat yang dilakukan oleh mereka yang merusak lingkungan dengan cara-cara yang tidak benar. Katakan liar. Ya. Saya pikir ini sesuatu yang baik untuk kita renungkan, saudaraku, karena kalau kita kembali membuka lembaran hidup kita di tahun 2020, di tahun 2019 dan seterusnya ke belakang, ya, tidak sedikit orang yang jahat terhadap lingkungan. Mungkin saja saya dan Bapak Ibu ada di dalamnya, tapi kita tidak menyadari itu. Berbicara merusak ekosistem lingkungan itu, saudaraku, misalkan juga membuang sampah sembarangan, ya, menebang pohon sembarangan dan seterusnya. Kita tidak menjaga kebersihan di lingkungan rumah kita, ya. Itu sesuatu yang sangat tidak disukai oleh Allah. Tuhan mau kita jaga alam semesta ini, kita pelihara alam semesta ini, karena alam ini sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Kalau udara kotor seperti akibat pembakaran hutan, asap di mana-mana, kita pun menghirup udara itu tidak sehat, saudaraku. Bisa merusak paru-paru kita misalkan. Kita mengalami sesak napas misalkan dan seterusnya. Ya. Jadi ini baik sekali, saudaraku, untuk kita renungkan, ya, supaya kita mulai belajar untuk tidak menjadi kelompok orang yang jahat terhadap lingkungan, terhadap alam semesta. Ya. Kita tidak merusak lingkungan dengan mencari keuntungan di dalamnya. Kita tidak akan mendapatkan keuntungan. Saya yakin itu, saudaraku. Jadi jangan berpikir bahwa ketika kita sudah merusak, ya, alam ini atau lingkungan di mana kita berada, kita sudah akan kaya dan seakan-akan kita sudah tidak punya masalah. Tidak, saudaraku. Sadarilah itu. Kita tidak akan mungkin mendapatkan sesuatu yang betul-betul perfect dan sempurna di balik kejahatan kita. Syukuri apa yang ada pada kita. Nikmati apa yang ada pada kita. Kalau Tuhan kasih satu, terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan kasih dua, terima kasih Tuhan. Ya. Jangan kita cari 10 dengan cara kita. Menghalalkan segala cara, meninggalkan petunjuk Tuhan. Jangan, saudaraku. Bacaan kita juga mengatakan, ya, bahwa alam, ya, itu bersahabat dan sangat dekat dengan ciptaan Tuhan yang lain. Seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang, ya, dikatakan ayat 10. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan, ya. Bagaimana mereka bisa meminum air yang mengalir di sungai kalau kemudian kita sudah cemarkan itu? Binatang-binatang ini tidak akan terpelihara, mereka akan ikut punah dengan tindakan-tindakan jahat kita. Mari, saudaraku, kita mengerti akan hal ini supaya tidak ada keinginan dari kita untuk bersikap jahat terhadap lingkungan, ya. Binalitas ekosed artinya kejahatan lingkungan. Kita tidak menjadi orang-orang yang demikian. Tapi justru kita memeliharanya sehingga alam yang terpelihara akan memberikan kesejukan pada kita, memberikan sesuatu yang menyegarkan bagi kita. Karena ketika kita tinggal di alam yang bersih, alam yang baik, kita juga akan mendapatkan sesuatu yang baik dari sana. Paling tidak kita sehat dan kita tetap bersuka cita di dalamnya. Mari, saudaraku, kita jaga lingkungan kita. Kita jaga alam semesta ciptaan Tuhan ini. Itu tugas kita.
Tuhan berikan itu kepada kita manusia, bukan untuk merusaknya, bukan untuk memunahkannya, tapi untuk menjaga, memelihara, dan menumbuh kembangkan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat membuktikan saudaraku, Tuhan terus menanti karya kita. Karena itulah Tuhan hadirkan kita di dunia ini untuk menjadi mitranya, memelihara ciptaannya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan karena Engkau kembali memberikan pengertian kepada kami bahwa kami harus menjaga alam semesta dengan apa yang ada dalamnya. Karena itu kewenangan yang Tuhan berikan kepada kami bukan untuk merusaknya, bukan untuk memunahkannya. Biarkan kami menyadari akan hal itu Tuhan, kepada orang-orang yang selalu berlaku jahat terhadap alam semesta, pembakaran hutan secara liar, penebangan hutan secara liar, perusakan ekosistem dan seterusnya Tuhan. Mari Engkau tolong sadarkan mereka agar mereka hanya mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang benar di mata Tuhan, mendapatkan keuntungan walaupun sedikit tapi bisa menopang kehidupan mereka. Tidak harus banyak, karena kedatipun banyak kami dapatkan dari kejahatan, tidak pernah memberikan juga kebahagiaan kepada kami Tuhan. Karena Engkau sendiri sudah mengajarkan kepada kami untuk meminta yang secukupnya daripadamu. Berkati kami Tuhan dalam pengertian iman yang sungguh, agar kami hidup seperti yang Kau kehendaki. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.